Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini rilis sebuah film horor Indonesia terbaru yang berjudul Perempuan Bergaun Merah. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih karena saya telah ditemani oleh Mbak Ami, si perempuan bergaun merah juga nih. Hai, Berbaju hai, merah. hai. Kelihatan gak tuh gue pakai baju perempuan bergaun merah? Hai, hai semuanya. Apa kabar? Karena kalau saya pakai baju itu nanti saya disangka perempuan juga nggak cocok juga. Maksudnya lelaki bergaun merah, berbaju merah ya, ber-t-shirt merah. Betul, betul, betul. Oke, nah sekarang kita juga udah kedatangan seorang tamu nih ya, yakni sutradara daripada Perempuan Bergaun Merah itu sendiri, yang siapa lagi kalau bukan Mas William Chandra. Apa kabar nih Mas William? Baik, alhamdulillah baik. Halo semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana gimana? Wah, ini udah hari ketiga ya, benar ya? Hari ketiga ya. Ketiga, terus ditambah yang Mm-mm. kemarin itu, yang Sabtu kemarin itu, yang awal yang apa Special special screening screening. ya. Mm-mm. Oke, jadi mulai lagi sibuk-sibuknya nih biasanya sih minggu pertama nih ya. Oke, terima kasih nih untuk nyempatin ini. Nah, Mas William mau nanya Ya. nih Mas. Mm-mm. Boleh cerita gak sedikit bagaimana Mas William ini bisa terlibat di dalam proyek Perempuan Bergaun Merah ini? Dari awal banget nih ya. Ya, sebenarnya dimulai dari sejak gue sebenarnya udah kenal Timo lama ya. Hmm. Dari zaman gue masih kuliah aja tuh gue udah astradain Timo. Jadi kita have a good relationship lah ya. Gue juga suka banget sama film-filmnya Timo. Nah, tapi sebenarnya terlibat dimulainya proyeknya Perempuan Bergaun Merah ini itu awalnya setelah Sekte tayang tuh. Film panjang pertama gue. Jadi habis Sekte tayang, saya diajak meeting lah sama screenplay sama Pak Wiki, produsernya. Lu tertarik nggak bikin film lagi nih? Lu ada konsep apa, ada cerita apa? Dan gue dateng lah dengan beberapa konsep yang memang dengan beberapa ide yang ada udah lama lah ada di kepala gue gitu. Ada macam-macam sampai akhirnya Timo sama Pak Wiki itu paling tertarik dengan konsep Perempuan Bergaun Merah ini gitu. Dan dimulai tuh proses penulisan skripnya tuh lumayan lama lah, 9 bulan sampai kurang lebih tuh 12 draft. Sampai akhirnya final draftnya tuh 12 draft lah gitu. 12 draft ya, wow. Iya, soalnya awal-awal itu ya namanya kita nulis skrip kan awalnya pasti ada perubahan dan ternyata ada banyak pertimbangan lah ya. Awalnya kadang-kadang terlalu brutal, kadang-kadang terlalu kontroversial, Kenapa terlalu tidak yang terlalu Nah, brutal itu dan dia. kontroversial itu? Kenapa? Kenapa ya, tidak? Iya, itu saya mau Wah, nanya tuh. tapi takutnya nggak tayang dan iya sih. Ujung-ujungnya OTT kalau terlalu brutal sama itu ya. iya nggak lulus sensor. Iya itulah itu Tapi memang kenapa? Tetap aja, tetap. Ini terlalu bergaul sama Mas Timo sih ini. Jadi istilahnya. secara tematik juga awal-awal mungkin agak terlalu apa ya kayak mungkin terlalu dark, mungkin takutnya kayak penontonnya juga kita kan juga harus ini ya pikirin penonton ya. Itu bagusnya ada produser sih nge-balance kita sebagai sutradara, penulis gitu tuh kita dibantulah untuk mikirin penonton kita gitu. Tapi gimana Mbak Ami nih? Kita pengen yang dark sama pengen yang brutal padahal. Iya. Tapi ini nggak sih, mumpung ngomong masalah brutal-brutal gini kan, ini rate-nya tuh 13 plus kan ya? Tapi seperti tidak 13 plus ya. Itu gimana tuh? Hampir gitu ya kayak 13 plus. Plusnya banyak. Soalnya agak kaget sih pas nonton kan. Pas adegan yang terutama yang di lift itu ya, ntar ini nggak spoiler lah, pokoknya adalah adegan yang di lift itu kan ada juga ya di trailer ya. Itu tuh kita kaget sih, sampai aku tuh sampai googling ini rate-nya berapa sih. Ternyata tapi mungkin ada beberapa pertimbangan. Kalau aku sih nggak terlalu familiar ya dengan dunia peratingan, tapi memang adegannya sendiri sadis. Tapi pas kita visualisasi itu kan kita tidak melihat satu orang atau sebuah sosok yang misalnya kita melakukan sesuatu sampai ya kepalanya putus dan lain-lain lah gitu. Maksudnya dalam arti Jadi itu kayak adegan pas tanda kutip pemutusan itu tidak di center, istilah gitu ya.
seakan-akan itu kan kayak seperti kecelakaan. Mungkin ya kayak gitu-gitu pertimbangannya. Saya Kalau ya, waktu itu saya bilang itu saya bilang itu kayaknya zaman dulu saya nonton film silat juga lebih sadis sih ya. Ingat kan benar-benar. Mas? Kayak badannya kebelah gitu walaupun kita tahu itu boneka, tapi kan kalau zaman dulu kan kita kan masih kecil pasti kan ngeliatnya wow. Tapi zaman dulu kayak rating aduh sekarang kan emang gini sih. Terlalu diituin sih kayaknya ya kalau rating. Nah, tadi itu kenapa nggak 17 plus aja dalam arti 17 plus kan Oh, sekarang kan dalam arti kan penonton juga kayaknya udah banyak juga film-film yang 17 plus dan tetap rame gitu. Kenapa nih? iya. Nah, Sebenarnya dari awal nggak ditargetin ya. hmm, Sebenarnya hmm, memang bottom line-nya mungkin 17 plus tuh. hmm, Nah, hmm, jadi hmm, memang kita pas bikin tuh kita ngerasa memang sebenarnya pas sampai selesai editing pun kita ngerasa ya ini aman lah di 17 plus. Tapi pas dapat 13 plus kita juga alhamdulillah sebenarnya. Jadi Itu. lebih luas ya. Tapi justru yang 13 plus itu kita nggak mendesain filmnya untuk target ke 13 plus gitu. Kayak seaman mungkin. Enggak. Sebenarnya kan ada beberapa tema di dalam ceritanya juga sebenarnya ya agak 17 plus ya gitu. Dimana secara visualisasi memang kita pengennya masih enak Diminim ditonton lah gitu, diminimalisir gitu. betul Jadi betul kayak betul. seakan-akan untuk penonton-penonton yang lebih dewasa tuh mereka benar-benar bisa, oh ini yang sedang terjadi, ini apa dan lain-lain. Tapi untuk penonton-penonton yang lebih muda juga mereka nggak terlalu terekspos dengan visual yang eh, kelewatan lah gitu. Betul, kayak misalnya ibunya Kara ya, nasib ibunya Kara dan Mm-mm. lain-lain itu kan tidak diperlihatkan secara gamblang istilahnya kita ngomong ya. Seperti Mm-mm. itu sih, mungkin seperti itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Waduh, ini tadi langsung salah fokusnya ini baru mulai langsung salah fokus. Kenapa? Kenapa nih? Waduh, udah protes kita. Karena soalnya ini Mas, aku tuh emang doyan banget film-film gore terus yang dark, Mm-mm. terus yang 17 pokoknya yang 17 plus gitu. Jadi ketika aku sebelum lihat ratingnya terus ketika lihat adegan lift itu wow gitu kan langsung gitu. Oh, ini masih 13. Oh, ternyata masih 13 plus ya gitu. Nanti tuh setelahnya tuh nanti akan lebih gimana gitu. Tapi Mbak Ami puas nggak dengan kegoran dan Puas. kebrutalannya Puas puas sih. ya? Puas sih. Kemarin ngomong kurang. Kurang apa nanggung ya? Belum Nanggung. selesai, sabar. Untuk 13 plus itu puas gitu loh. Tapi Nah, iya. Ini saya udah tutup mulut saya nih, udah tutup mulut. Silakan. Untuk 13 plus puas, tapi secara pribadi nah, nanggung Nanggung katanya. ya, iya. jadi kalau yang gue ini lah ya, harus ceritanya kan emang harus disesuaikan lah ya. kalau gue ceritain nih ya draft awal nih. Ini cuma khusus buat teman-teman di sini aja nih. Jadi Asik. awal-awal draft itu sebelum yang kita nonton sekarang kalau kayak kejadian horor atau pembunuhannya itu tuh bisa terjadi secara supernatural gitu ya kalau yang kita nonton sekarang selain ada yang Betul. bisa kerasukan gitu. Nah awal-awal malahan konsepnya tuh bahwa si hantunya tuh nggak bisa langsung membunuh tapi dia harus merasuki orang gitu. Jadi kalau masih ingat yang scene rumah sakit itu tuh bahkan awal-awal tuh kita nulis itu kayak susternya atau kayak lu lagi dioperasi nih. Terus lu bayangin ya kayak dokter lu lagi operasi lu dengan tahu kan kalau pisau bedah gitu. Terus tiba-tiba kayak dia kerasukan, tahu-tahu kita pas ngelihat matanya udah lagi netes darah gitu. Dan memang brutal banget sih pas kita kayak semi film mutilasi gitu. Jadi awal-awal pas kita nulis tuh memang harus kita bayanginnya seru apalagi Timo ya kalau teman-teman udah nonton filmnya Timo. Itu kita kayak pas nulis ada tuh draft-draft yang sebrutal itu tapi kita memang akhirnya kayak mikir jangan nanti di film nggak layak tayang atau dan lain-lain lah gitu. Jadi nah itu dia ada tuh. alasan Timo itu juga bikin saya jadi wah gitu. Tapi tunggu. Tapi apakah ini akan menjadi proyek selanjutnya? Mungkin omnibus yang akan tayang di luar seperti film sebelah gitu. Soalnya pasti kan udah pemikiran aduh kayaknya ini kurang ada ngeganjel nih di hati Mas William nih. Bayangan imajinasi gue nih maunya gini nih, tapi kan kayak ya udah terbatas tapi nanti siapa tahu suatu saat nih gimana Mas? Kalau gue sebenarnya mau film yang mau gue bikin gitu ya visinya tuh macam-macam banyak dan sebenarnya Perempuan Bergaun Merah ini selain misalnya kalau teman-teman ngerasa mungkin gore-nya nih ya yang
fans ya Evil Dead yang udah Hmm. gila kok kayak kentang gitu. Tapi memang awalnya nih pas kita develop konsep ini paling penting itu kita udah ada tuh sama Mas Timo adalah kayak jadi kenapa elemen gore-nya tuh bisa kita agak Sofin. softin dikit karena memang kita lebih fokus di elemen misteri. Ya, Terus oke. kita tuh pengen dari awal udah kalau nonton itu hantunya itu adalah karakter. Hantu setannya tuh karakter lah, dia punya motivasi kenapa dia menjadi hantu, dan setan itu tuh menjadi sesuatu yang menarik. Kita pengen mengeksplor itu. Jadi memang foundation-nya itu dari awal tuh tidak berubah. Konsep awalnya nih first principle-nya tuh nggak berubah gitu. Jadi pas hal-hal lainnya yang berubah itu kita masih fine karena elemen misteri. Kita nonton, kita pengen ciptain bikin sebuah film yang yuk ada misterinya, kita penasaran nonton dari awal sampai akhir, berusaha menerka-nerka. Itu foundation kita tuh dari awal. Dan bagaimana hantu itu bukan sosok ancient atau iblis yang harus kita hadapin entah dari mana, tapi dia adalah karakter nih, dia punya motivasi, kenapa dia menjadi hantu dan lain-lain. Iya sih benar sih, misterinya sih benar-benar dalam arti gue pribadi sih nggak nyangka Asem ternyata itu bukan cuma satu. itu plot twistnya ini ya luar biasa ya, plot twistnya tuh bener-bener yang gila sih. Itu saya nontonnya, saya kebetulan nonton sebelahan sama Mas Yawan gitu kan, terus yang itu kita tuh yang jadi siapa gitu, terus gimana Nah, dan kita pengen bikin film yang gini ya, memang ini film hantu gitu ya, film setan gitu. Jadi waktu dari awal tuh idea-nya adalah kayak ya hantu dan setan tuh serem ya, tapi in the end of the story itu kita pengen nunjukin bahwa kadang-kadang kayak manusia itu, orang itu tuh bisa Setan ya lebih setan daripada setan. iya gitu. Kok ngomongnya kayak ditahan nih Mas William nih. keluarin aja Mas, keluarin. Nah, dan tapi ada ini sih, ada bikin film misteri itu ada challenge-nya sendiri tuh. Jadi kita bikin film misteri itu kadang-kadang seakan-akan kita ada banyak yang kita simpen dan penonton berusaha menebak dan tidak bisa menebak gitu ya. Tapi Betul. kita tuh justru kalau kita nonton lagi nih 30-40 menit pertama nih, itu groundwork-nya ini siapa dan lain-lain, apa yang terjadi itu semua udah Udah dikasih ada, betul. planting information ya. Karena dan bagus buat teman-teman yang bisa nebak dari awal, bukan berarti kayak akhirnya ketebak nih gitu. Tapi memang menurut kita ya sebagai storyteller tuh, kita kalau mau kasih payback di akhir tuh kita harus planting di awal gitu. Jadi kita nggak nipu ceritanya. Gitu. Jadi dari awal kita memang udah liatin nih, ini ada di sini loh, ini ada di sini, ini dia ada di sini gitu. Jadi memang plantingnya tuh sengaja kita desain di awal tuh 30 menit sampai 40 menit pertama, setengah filmnya tuh itu semua udah lengkap gitu. Setuju. Jadi di belakang pas payback itu kita nggak ngerasa kayak nggak ada planting apa-apa, ternyata ini gitu, ternyata itu gitu. Gitu sih. Cuman masih bingung aja si Nenek Wong. Masih penasaran tuh nenek tuh. Kenapa Itu nenek masih manusia hidup? atau Gila sih. sampai sekarang kayaknya hanya penulis aja yang tahu tuh. Kenapa masih hidup ya? Kayaknya kita harus nonton lagi sih. Kayaknya emang harus nonton sekali lagi biar pasti gitu. Nah itu terakhir pertanyaannya kenapa masih hidup tuh. Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah masih hidup? Masih hidup. Iya masih hidup ya. Tapi itu pun ada tuh kemarin gue lihat di mana ya, di Instagram atau di Twitter itu ada yang nanya lah, ini kenapa nenek Wongnya masih hidup? Jatuh nih kan dari lantai 2 doang ya. Kadang-kadang kita jatuh dari lantai 2 bisa patah doang atau kita bisa hidup. Tapi si Marco juga jatuhnya kurang lebih tingginya nggak tinggi-tinggi banget, tapi dia langsung mati gitu. Mati ya. Itu juga sebenarnya secara shot itu didesain tuh pas si nenek Wong jatuh tuh gimana. Kayak jatuhnya tuh kita lihatnya gimana, sama pas si Marco jatuhnya tuh gimana tuh kita memang cukup hati-hati lah di situ. Kita dari awal tuh udah realize itu juga. Tapi kenapa gue mau nenek Wong hidup? Karena gue ngerasa kayak nenek Wong itu kalau mati kayak agak nggak fair karena dia kan nggak melakukan dosa apa-apa kayak gitu-gitulah. Kita mencoba bikin balik lagi ya, tadi hantu kita tuh kan karakter ya, dia punya motivasi, dia mau balas dendam ke orang-orang tertentu gitu. Kenapa orang nggak bersalah harus mati, istilahnya kayak gitu. Itu yang coba kita ini. Tapi memang
banyak sih yang menimbulkan pertanyaan, masih hidup gitu. Pas dari yang press screening aja kan udah kayak gitu kan pertanyaannya, gue kayak Iya, udah pede kan keluar, oh iya gini. Terus tiba-tiba selenting. Lah, jadi bingung sendiri. Itu masih Nenek Wong itu masih desain oleh sang pencipta. Maksudnya pencipta karakter. Enggak, soalnya kan dia benar tadi kata Mas William, orang dia nggak salah apa-apa, bagus-bagus dia ngasih tahu tuh kan bener-bener Iya kesian sih, maksudnya udah orang bener nggak salah apa-apa, kesurupan ibunya sih itu yang galak. Tapi ini Mas, aku mau nanya, kalau ide cerita sendiri tuh emang pure dari Mas Will atau emang barengan sama Timo gitu ya? Ini kalau aku nggak salah ya, awalnya judulnya kayaknya bukan Perempuan Bergaun Merah ya, kalau nggak salah tuh Sebelum Iblis Menjemput 3 atau apa gitu, aku pernah baca sih itu correct me if I'm wrong gitu ya, itu gimana? Enggak, memang dari awal nih seperti yang aku cerita tadi, pas aku direkrut itu memang aku pitch, terus mereka tertarik tuh memang basic story-nya tuh udah Perempuan Bergaun Merah. Nah, memang along the way itu kita mau gabungin lah universe, The Timo Cahyanto Horror Cinematic Universe mungkin ya. Tapi Oke. Harus ada sih, itu harus ada. Tapi memang aku sukanya Timo dan produser-produser lah ya, teman-teman di Frontiers itu, pada akhirnya mereka fokus untuk kita bikin cerita yang utuh dulu nih. Sebenarnya ada planting tipis banget, if you don't see it, you miss it, dan memang akhirnya karena saking tipisnya kita udah nggak ngeliat lah kaitannya dengan Sebelum Iblis Menjemput itu apa gitu. Tapi gue sukanya arahan dari produser-produser terutama Timo adalah kita bikin film yang komplit dulu deh ceritanya, jangan ada post credit scene dan lain-lain. Kita coba bikin sebaik-baiknya, bercerita sebaik-baiknya, komplit dulu. Kalau ini sukses, baru nanti kita ada karakter-karakter yang survive dan lain-lain. Sebelum Iblis Menjemput 3 kan juga belum dibikin. Itu nanti baru akan ngarah ke sana lah gitu. Iya, karena lumayan jadi perbincangan sih setelah orang-orang pada nonton tuh. Jadi sebenarnya ini tuh apa sih kaitannya gitu ya? Nah, betul, apakah ini sequel atau apakah ini ambil sedikit aja gitu dari Iblis Menjemput. Jadi itu tuh jadi ini sih, jadi diskusi kita sih itu sih kemarin. Nah, di WAG kita juga ini nih pada nanya nih. Nah, oke, kita langsung tanya aja nih ke Bung William Denny. Soalnya kita juga, aduh, daripada kita ngasal salah ngomong nih. Nah, mereka nanya sebenarnya itu apa nih? Kan tadi kan dibilang kan ada sedikit clue, istilahnya sedikit aja gitu. Itu boleh nggak kasih bocoran? Udah pada nonton Sebelum Iblis Menjemput 2 kan ya? Prop paling pentingnya kan salah satu buku iblis itu tuh. Sebenarnya kalau kita perhatiin itu ya kira-kira itu buku iblisnya bisa tertambat di mana ya, kalau di film Perempuan Bergaun Merah itu ada penampakannya sebenarnya. Tipis banget sih. Iya, tipis banget sih. Apakah di tempatnya Nenek Wong? Nah, kan sebagai tempat yang banyak menyimpan scroll Perempuan Bergaun Merah dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu harus ada yang berpendapat kalau ini kan di sini hantu Nugui kan ya, maksudnya ini yang diangkat kan hantu Nugui ya, terus pada bilang itu hantu Nugui, tapi kan itu bukan kan, maksudnya ini kan ini yang baru gitu kan, bukan ada di Sebelum Iblis Menjemput gitu kan. Betul. Nah, jadi itu scroll itu nanti jadi harus nonton untuk kedua atau ketiga kalinya nih kayaknya nih. Sayang bioskopnya nggak bisa di-pause sih, Mas. atau film gitu ya. Atau kita itu slow motion 50% gitu. Speednya 0,5. Nah, selanjutnya ini kan idenya kan oke. Kenapa Perempuan Bergaun Merah? Kalau sempat itu kemarin gue posting tuh di interview sama RJL5 tuh. Jadi Perempuan Bergaun Merah itu memang gue basically tuh orangnya tuh nggak penakut gitu loh, yang kayak bisa takut sama hantu apapun gitu. Tapi gue suka banget sama film horor. Pas gue harus bikin film horor, pasti yang gue gali adalah memori yang paling mengerikan kan, yang traumanya gue lah dan lain-lain. Itu memang dari gue kecil tuh salah satu cerita horor yang gue dengar pertama banget yang bikin gue gak bisa tidur tuh
ya perempuan bergaun merah ini gitu. Salah satunya tuh pas kemarin gue post yang klip video RJ5 tuh ke Instagram gue, itu langsung teman-teman SMA gue, berarti inspirasi lu yang pas kita kelas 6 SD itu ya gitu. Yang diliatin sama guru kita tuh ada foto cewek perempuan bergaun merah dan lain-lain. Terus gue pengen nge-tag mak gue sendiri karena akhirnya mak gue yang ngejelasin perempuan bergaun merah lah orang yang bunuh diri biar bisa balik lagi buat balas dendam. Itu mak gue sampai bikin lagi tuh ada cerita baru lagi tuh versi barunya versi dia nih di komen Instagram gue tuh, oh ada lagi tuh, iya dulu ini gue tuh takut karena ini adalah hantu yang memang sengaja mati, orang hidup sengaja mati, dan dia punya motivasi untuk balik lagi nih, dan gue suka gitu, kayak gue suka bikin cerita, buat gue serem karena dia punya motivasi gitu loh. Ada sebuah hantu yang nggak cuman oke, gue mau lu menyembah gue dan lain-lain, tapi dia pada prinsipnya ini gue jadi hantu karena di hidup ini tuh gue nggak bisa get justice, keadilan atau apalah gitu, dan gue harus jadi hantu nih biar gue bisa balik lagi menagih. Iya sih, itu sih lebih menyeramkan sih ya, benar ya. Dan iya, karena tujuannya dia soalnya serem ya, balas dendamnya itu kan. Iya. Itu lebih daripada hantu penasaran ya, karena berarti ini udah punya motivasi. Kalau penasaran kan ya karena penasaran nih, gue dibalas dendam nih, istilahnya kan kayak gitu kan. Kalau ini kan dia kan ya tadi itu memang udah sengaja. Nah ini sebenarnya saya juga bilang ke Mbak Ami ini waktu itu, saya bilang, waduh ini sebenarnya ini isu ini nih udah ada di tempat kerja saya, 2 tempat kerja saya yang berbeda tempat. Gimana tuh, Setiawan? Iya, pokoknya dua tempat saya bekerja itu dibilang, oh iya nih, Sapam bilang kalau malam-malam nih kadang-kadang itu memang suka ada perempuan berbaju merah katanya di daerah-daerah sana, suka lewat sekelibat. Hari malam minggu kan ya ini ya. Oke, Iya, malam minggu. Justru kalau lagi malam minggu suaranya saya gitu-gituin nggak apa-apa. Kalau malam Jumat saya nggak berani. Pengalamannya gitu. Kan suaranya harus berbeda dong. Nah, iya, pokoknya gitu. Terus ataupun misalnya kalau di kantor satu lagi bilang, iya ini kadang-kadang ini komputer ada yang suka waktu itu misalnya lembur, tiba-tiba komputernya nyala sendiri. Terus tiba-tiba ininya nyala sendiri, lampunya nyala sendiri, mati sendiri. Terus kadang-kadang itu ada penampakan wanita berbaju merah. Aduh, gue bilang nih asem nih si William nih, apa dari gue punya kantor kena juga nih. dan gue suka urban legend kita tuh. Lu pernah denger gini gak sih, kayak kalau ada mayat dirangkain sama kucing hitam gitu. Iya. Nah gue suka tuh pas kau denger kayak gitu, wah gila gitu. Kayak ya maksudnya orang sekitar kita kalau cerita kan mungkin lebih, apalagi orang tua ya yang ngomong gitu ya pas kita lagi kecil gitu. Gue tuh salah satunya itu juga tuh. Kayak Frankenstein gitu, kayak gila lu udah mati, lu dilangkain sama kucing terus lu bangun lagi gitu. Iya, kalau Amerika kan bisa mayat dilangkain kucing hitam jadi Catwoman. Kalau kita kan berabe, waktu kecil ya, bener ya. Kadang-kadang itu apalagi film-film vampir Cina zaman dulu itu kita harus diem, pakai kertas kuning kita tulis. Sama ini kalau vampir Cina zaman dulu kalau nggak tutup tanah dia freeze. Film boboho. Kalau kita tumbuh dengan film-film seperti itu ya, cerita-cerita seperti itu. Iya, trauma masa kecil sebenarnya kita ya. Aduh, itu tapi benar sih, ya salah satu keuntungan daripada orang timur itu urban legendnya itu sangat bervariasi dan istilahnya dan sangat dekat sih. Mungkin itu dia yang kadang-kadang itu menyeramkan, mungkin lebih menyeramkan tanda kutip itu daripada urban legendnya barat lah, karena mungkin kita ya vampir mereka sama vampir Cina, kita lebih serem vampir Cina istilahnya gitu ya. Ataupun istilahnya mereka punya ya Frankenstein, kita lebih serem sama mayat hidupnya kita kali ya istilahnya ya. Tiba-tiba minta sate 100 tusuk gitu kan, kita kan
Lebih serem daripada kita ngeliat zombie yang jalannya pelan. Masih mungkin karena kita udah ditelennya itu kan dari tahun 80-an kan gitu. Belum Iya. lagi saya kayak Bukan ya, Mas, karena itu kemungkinan untuk kita lihat lebih dekat dengan kita gitu. Kalau luar Iya. negeri kan dia susah nyebrang pulau, nggak mungkin kita bisa kan. oh iya, masuk akal sih, masuk akal. Jadi lebih menyeramkan rasanya. Hmm. Nah, terus Mas William, Mm-mm. ini kan kalau untuk film ini kan kita kental dengan budaya Tiongkok atau China ya kita bilang ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu kenapa ngambil keputusan seperti itu? Dan istilahnya Mm-mm. apakah menjadi masalah gak tanda kutip ya? Masalah sih enggak. Hmm. Aku cuman gini ya, gue selalu ngelihat diri gue kalau bikin film itu atau bercerita ya siapapun lah. Kalau kita sebagai filmmaker itu, gue berusaha jujur gitu, yang sesuatu yang dekat sama gue gitu. Hmm. Jadi misalnya kayak gue tuh misalnya nggak terlalu ngerti dengan uh, kuntilanak atau pocong gitu. Gue harus butuh riset yang dalam atau ada konsultan yang untuk membantu gue lah untuk menceritakan itu secara organik gitu. Jadi pas gue bikin film, tadi kan gue bilang kan gue harus menggali experience atau trauma-trauma gue, hal-hal yang Hmm. gue takutin gitu. Dan gue memang ya gue digedein dari keluarga Konghucu gitu, jadi gue lebih familiar dengan itu dan gue lebih pede sih untuk bercerita dari perspektif itu gitu dengan konsep itu. Dan kedua pun film ini tuh kalau teman-teman nonton, apalagi yang suka nonton film horor dari zaman 90-an ya, itu gue juga semacam homage gitu loh. Kayak untuk film East Asian horror tahun 90-an dan 2000-an awal gitu. Kayak The Ring lah, Dark Hmm. Water lah. Dari cerita-cerita ini kayak Shutter lah. Itu yang menginspirasi gue tuh untuk pas eksekusi film ini secara pengadeganan, visual dan lain-lain itu inspirasinya gue ambil dari itu karena itu film horor yang bikin gue jatuh cinta dengan film horor. Sama DI ya, di lift ya. Yes. Jadi itu memang pas gue bikin film ini gue pengen pay a homage lah ke mereka gitu loh, ke film-film yang memang akhirnya bikin gue jatuh cinta dengan film horor ini gitu. Terus selama syuting kan ini kan ceritanya tuh kan dekat ya sama Mas William. Nggak ada pengalaman mistis nggak selama syuting gitu? Bring Pengalaman back horor memories, bring back memories terus tiba-tiba benar-benar ada gitu. tiba-tiba yang kelas 6 SD itu muncul lagi. Alhamdulillah sih enggak. Jadi yang lebih horor itu adalah kita syuting tuh kan kayak teman-teman bisa lihat lah ya, kita syuting di eksterior dan lain-lain tuh kayak hujan. Terus akhirnya kita yang harusnya punya 4 hari syuting di scene tertentu tuh kita akhirnya gara-gara hujan kita cuma jadi punya 2 hari. Jadi kita harus develop ulang lah scene-nya tuh biar fit di dalam 2 hari kita bisa selesaiin dan lain-lain seperti itu. Itu lebih horor sih buat gue. Soalnya kalau gue mendingan ketemu hantu daripada kayak harus ngalamin kayak gini nih, lagi bikin film shot gue nggak dapet dan lain-lain. Jadi sereman produser ya daripada hantu ya. Produser bilang, ini budget kok mengembang. Nggak, ya gimana Pak? Ini soalnya hujan terus Pak, gimana? Mas ya. Syutingnya tahun berapa ya Mas? Syutingnya tahun 2020 ya? 2020 awal ya. 2020 awal ya. Itu Ya. pas pandemi ya kalau gitu. Iya, sesaat sebelum pandemi malahan sebenarnya. Oh, tapi udah kelar pas sebelum pandemi itu udah Iya, kelar. pokoknya kita udah mulai tahu kayak ada COVID dan lain-lain, tapi belum di lockdown sama pemerintah. Tapi kita udah mulai safety precautions ya, kita mulai kayak pakai masker lah dan lain-lain, cuci tangan lebih bersih lah di set. Pokoknya begitu selesai syuting 2 minggu kemudian kalau nggak salah itu langsung lockdown, gue ingat banget. Oke. Wah, itu saya salah satu ya hoki kita bilang ya, hoki juga ya. Dalam arti ya. Oke, kalau gitu udah kelar sejak itu ya. Nah, tantangan terbesar dalam produksi film ini apa nih? Kalau gue ya,
memang ada tantangan teknis kayak scene-scene horor kayak kita gimana sih bikin orang tuh kayak di rumah sakit yang teman-teman udah lihat secara meyakinkan bisa kayak gini. Terus bagaimana sih kita syuting yang di toren air, orang kita tuh nggak mungkin tuh masukin pemain di dalam toren air karena safety-nya tuh kalau ada apa-apa tuh kita nggak bisa nyelamatin karena toren air tuh dia kan cuma punya lubang itu tuh akses in and out-nya itu bahaya. Jadi tuh ada aspek-aspek teknis yang challenging banget gitu. Tapi gue selalu ngerasa, walaupun film gue belum banyak ya, tapi kayak setiap kali bikin film itu tantangan terbesarnya adalah menceritakan cerita itu sendiri sih. Membuat sebuah story yang engaging, yang storytelling-nya, acting-nya yang maksimal. Orang bisa ngerasain apa yang karakter kita rasain. Itu selalu jadi fokus utama kita di storytelling sebenarnya. Gitu. Iya, bahkan Tatiana pun keluar dari zona nyamannya dia ya pas yang di dalam toren itu ya. Itu sih gokil. Jadi kayak Stella nih kan pas tayang nih habis melahirkan, jadi dia nggak banyak ngomong ya, nggak ikut press junket dan lain-lain. Itu aja dia tuh nangis waktu pas dia harus adegan. Kalau lihat yang mayat di dalam toren itu kan dia sebenarnya tuh lagi di make upin, dan dia harus tenggelamin, yang dia dibungkus dengan kain. Ya udahlah ya, spoiler gitu, tapi dia harus masuk ke dalam dan lain-lain, itu dia sampai nangis, ketakutan dan lain-lain. Jadi secara mental itu challenging banget tuh buat kita gitu. Dan tapi ya itu balik lagi memang dari awal pas kita ketemu dengan cast, gue ngobrol sama mereka, kita tahu nih ceritanya nih apa, lu baca dan lu tahu nih challenge-nya gitu. Dan bagaimana meyakinkan bahwa mereka akan kita jaga seaman mungkin. Lu nggak mungkin terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi lu harus berani gitu untuk keluar dari zona nyaman. Lu harus visit experience lu yang mungkin selama ini nggak pernah lu tunjukin gitu. Termasuk salah satunya Tatiana menurut gua, kayak kalau lu lihat kan scene ending yang pas dia keluar dari toren itu keren banget. Itu gue tahu Tatiana, kalau lu kalau ketemu aslinya kan orangnya pemalu, introvert gitu kan. Dan gue tahu dia nggak akan nyaman kalau gue reading, gue suruh dia, oke lu coba sekarang jadi kayak gini. Enggak, gue gini, gue percaya sama lu, tak, gue bilang. Dan yang lu butuh adalah lu cuma percaya sama gue. Oke, lu nggak usah tunjukin gue sekarang, tapi ini yang kita butuhin, ini referensinya, kenapa kayak gini dan lain-lain. Kita jelasin, kita diskusi, kita ngobrol, dan dia benar-benar menjadi itu. Benar-benar saat hari syuting doang. Dan dia benar-benar ekspresi, gerakan badannya, gesturnya itu. Dan gue pas sebagai sutradara di depan layar gitu lagi nonton tuh kayak gila, dia deliver banget gitu. Tapi karena gue percaya sama dia gitu. Iya, itu keren banget sih emang. Itu scene, maksudnya Tatiana ya kita tahu dia pernah di Ghostwriter gitu, tapi kan Ghostwriter kan nggak kayak dia nggak harus all out mengeluarkan sisi ke itunya dia gitu kan ya. Tapi kan di sini ketika terakhir gitu, wah gokil sih. Bahkan Reval Hadi pun ini film horor pertamanya dia bukan? Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah kan. Dan dia benar-benar yang ya maksudnya kita tahu dia kan apa sih, cowok manis gitu kan, cowok yang dipuja semua wanita gitu, tiba-tiba terus di sini dia jadi yang garang gitu. Salah satu pemujanya Mbak Mi ini ya. Tapi bener sih. Dari bulu tangannya saya tahu tuh. Itu saya nggak ikut campur ya Mas ya. Saya nggak ikut campur deh. itu scene yang itu tuh bulu tangan tuh. Soalnya waktu scene itu dia langsung komen, itu masih Inu. Berarti itu Ami doang yang tahu. Gue bahkan pas lagi ngedit gue nggak tahu. Lu ngitungin apa gimana gue pikir. Ya tapi ini sih benar sih, dan waktu ini kalau kita udah dengar dari press conference segala macam itu juga memang, atau kita nonton juga istilahnya ini pasti tantangan semuanya dari si Stella, Tatiana, terus sama Budayu juga ya, yang dari itu kan sampai digantung segala macam itu dibilang kenapa ya, itu memang istilahnya saya sih percaya maksudnya semua pemainnya ini ya maksimal ya, bener ya Mas William ya, secara maksimal ya, dari walaupun mendapatkan walaupun perannya istilahnya tanda kutip screen time-nya itu dikit atau banyak ya, mereka kalau saya lihat ini dari karakter mereka ini
Nah, emang terlihat sih mereka sih kayak Mm. bermain dengan all out sih menurut saya sih. Iya. Itu ya. Jadi memang semua pemain dari awal pas kita nulis juga ya ada lah kita let's say pemain yang screen time-nya nggak banyak gitu. Tapi itu kan semacam clockwork ya. Bagian paling kecil aja tuh penting banget untuk bikin ceritanya bekerja gitu. Jadi itu memang, dan gue sebagai saudara tuh meng-approach mereka, ngobrol sama mereka tuh buat gue nge-treat pemain protagonis dengan pemain yang screen time mungkin nggak sebanyak itu sama aja gitu, karena there's no small parts gitu loh. Jadi semuanya tuh penting banget gitu, dan untuk mereka percaya diri dan percaya dengan cerita ini dan bisa all out itu buat gue salah satu part yang paling penting banget dalam filmmaking gitu. Karena kan semuanya berhubungan gitu kan, berkaitan gitu kan. Kalau walaupun screen time-nya nggak banyak, tapi kan kalau mereka nggak bisa gitu kan, pasti tetap aja ada miss-nya gitu. Ada respon yang unik nggak dari penonton Mas selama beberapa hari film tayang ini? Ya ada lah ya, mixed review banget. Maksudnya, tapi gue sebagai filmmaker dari dulu sih ya, gue selalu open terhadap kritik. Memang gue cuman selalu bersyukur tuh, gue setiap bikin film tuh, bikin apapun, gue full lah, totalitas tuh 100%. Gue tuh udah memberikan gue yang terbaik, walaupun yang terbaik gue bukan yang terbaik sekarang, tapi ya nggak apa-apa. Kritik-kritik itu buat gue belajar. Kayak misalnya ada komen gitu kayak, oh ini plotnya gini-gini dan lain-lain, karakterisasi gini-gini. Itu gue take notes tuh. Jadi misalnya teman-teman yang udah nonton film pertama gue dan film sekarang nih, itu berubah banget gitu. Karena memang menurut gue respon penonton tuh sangat penting, karena kita bikin film buat siapa sih gitu. Kalau gue bikin film tuh nggak buat diri gue sendiri gitu, kayak ya buat teman-teman, buat yang nonton. Dan gue bahagia ya pas ada respon yang positif, yang bagus, yang puas gitu. Gue bahagia lah gitu, kayak ya kita bikin sesuatu dan orang senang tuh, gue oke, worth it banget gitu. Tapi kalau ada yang kecewa pun ya kita take notes. Oh berarti kelemahan gue sebagai filmmaker, sebagai storyteller itu ini. Dari next-nya tuh pas kita bikin film baru, cerita baru, gue akan mencoba pay attention to that gitu loh. Jadi kayak yang paling unik apa? Ada gak? Yang paling unik sebenarnya gini, kemarin ada tuh yang komen lu langsung ke direct ke gue lah, marah-marah itu kayak pakai kata-kata kasar gitu lah, dia kecewa gitu kan. Tapi gue cuma gini kayak ya maksudnya ya nggak perlu juga gitu kayak pakai kata-kata kasar ya maksudnya. Cuman ya gue mikir kayak ya nggak apa-apa, gue bilang oh ya maaf kalau lu nggak enjoy film ini, ya maaf aja gitu. Cuman ya gue cuma ngerasa kayak ya nggak, maksudnya kita semua punya negative feelings lah ya, kita selama kita nonton juga apa tuh, kayak lu semua pernah nonton film dan lu punya negative feelings kayak oh, kok kenapa kayak gini sih, lu kecewa dan lain-lain, tapi lu nggak akan inilah kayak berkata-kata kasar kepada krunya atau cast-nya, karena kita itu bekerja keras banget gitu loh. Kita itu bikin film tuh nggak gampang gitu. Gue selalu mikir kayak, gue setiap kali bikin film gue selalu bingung sama diri gue sendiri, kenapa sih gue mau bikin film gitu. Bikin film tuh susah, stres, lu harus ketemu dengan kru, manajemen, ya lu harus memanage tim lu, belum tentu sukses, belum tentu orang suka dan lain-lain gitu loh. Kalau lu punya, ya lu bisa hidup enak, terus kenapa lu harus bikin film gitu. Jadi that's why gue selalu cuma bilang ya kita bikin film, apalagi filmmaker Indonesia ya, menurut gue nggak seglamor film-film industri yang di luar yang udah berkembang banget, mereka bisa hidup enak gitu. Ya sesederhana karena kita cinta banget gitu loh. Kita memang nggak sempurna. Kita masih berusaha menjadi lebih baik dan itu terbukti film Indonesia makin kesini tuh makin bagus gitu. Betul, setuju. Iya, tapi ya untuk diserang, tapi gue juga ya udah nggak apa-apa, ya gue minta maaf aja. Nah, kalau tadi kan apa yang negatif, istilahnya negatif, tapi yang positif ada gak nih? Ya, istilahnya, wah gila lu, maksudnya sampai istilahnya ada. Gimana cerita deh? Gue suka saat
reference gue tadi gue bilang kan how much gue Hmm, itu hmm. dinotis sama penonton. Kemarin baru kayak 2 hari yang lalu kalau nggak salah, berarti Jumat lah, hari Jumat itu kemarin banget. Wah, kayak ada yang ngefans nih sama Takashi Shimizu nih gitu. Terus gue langsung kayak, wih, tahu dia gitu loh. Kayak kalau gue memang ini film tuh kayak semacam homage untuk gue sebagai fans, untuk idola gue lah gitu. Walaupun nggak gue Plek-plekin. plek-plekin, tapi dia ngerti. Itu gue seneng sih. Kayak ada juga yang komen, wah ini reference ke kejadiannya si Ellie Salam di Hotel Cecil gitu. Itu memang udah semuanya tuh memang didesain dari awal, dan gue seneng sih kalau pas ada yang dapat dan ngerti gitu. Seneng banget kayak gitu ya, karena dalam arti ternyata itu ada nih yang bisa nangkep nih Ci. Padahal itu kan cuma selipan-selipan yang hanya bagi mereka saja mengerti. Tapi emang gitu sih ya, maksudnya plus minus tuh pasti emang akan ada gitu kan. Nggak mungkin nggak akan ada. Pasti. Lalu rencananya ada mau ini nggak, sequel atau ada? Kalau gue sih ngarep sih ada sih, sangat berharap ada. Atau ini director's cut. Atau apa uncut Ci. Kalau director's cut sih juga ada, karena memang gue juga ikut terlibat ngedit ini ya. Jadi produser gue tuh kayak si Wiki sama Timo tuh juga sangat membebaskan lah. Ini memang is the best cut, the best version that we can get from this story gitu. Untuk sequel tergantung jumlah penonton. Jadi ayo teman-teman ditonton yang banyak. Tapi gue as a filmmaker itu, gue memang kalau bikin film, bikin cerita itu memang nggak pernah kepikiran itu sebagai franchise. Nantinya akan gue bikin sequel atau apapun, itu buat nanti lah. Tapi gue selalu berusaha banget film ini, cerita ini komplit di sini gitu. Karena ya kita bukan Marvel gitu. Biasanya sih kalau ngomong gitu sih nanti kejadian sih, Mas. Padahal kan endingnya kan endingnya. Oke. Tapi kalau dari Setiawan nama ya yang udah nonton gitu, what do you feel gitu? Gue juga pengen tahu, maksudnya kayak maksudnya ya susah ya kalau di depan sutradara lo harus ngomong enggak, gue gak suka, tapi what do you feel gitu about these films? Oke. Silakan Mas Firman. Saya dulu. Oke. Kalau gue pribadi sih gue enjoy aja sih dalam arti ya. Yang pertama itu kan yang tadi gue bilang itu karena sebenarnya sih ini gue belum buat review dalam arti review secara rekaman, tapi yang gue bilang ini yang pertama ini ya, ini adalah genre horor yang dimana itu horor itu kita kan selalu kan entah kenapa orang Indonesia sangat suka ya. Terus yang berikutnya ya tadi itu premisnya itu kebetulan dekat sama gue. Tadi gue bilang itu deket sama gue dalam arti, dan siapa sih yang nggak tahu mengenai hantu berbaju merah. Dan kalau untuk dari secara keseluruhan filmnya ini, gue enjoy dalam arti gini, film ini komplit dalam arti dari horor, thriller, misteri maupun drama ya. Gue akan ngomong ini. Kalau ada beberapa horor ya horor cuman istilahnya ya ini ada 5 orang, si cantik, si rese, si bodoh, si pinter. Iya itu karakter yang memang sudah plek-ketiplek ada pasti ya dalam arti ya. Si suci yang akan gini pokoknya gitu ya. Tapi bagusnya ini tadi yang udah ngomongin oleh Mas William sih, dalam arti gue dapat bahwa ya karakter dari mereka ini ya diperkenalkan, dan mereka itu memang udah harus ada, dan istilahnya kayak karakter si Kara sama adiknya. Kenapa nih bisa kita bisa jadi care sama adiknya itu yang pas adegan malam-malam bisa berkata kasar, gue bilang aneh, bikin serem, mana anak kecil digini ini apa dalam arti pikiran gue gini, aduh mana produsernya si Timo nih, anak kecil mau dia bakalan seberani apa nih dalam hati gue nih, si William berani ngapain anak kecil nih dalam hati gue nih, deg-degan gue, jujur itu gue deg-degan nih dalam arti
apakah seberani itu kalian nih saya tanda kutip mencelakai anak kecil nih dalam hati gue gitu ya. Itu salah satu scene yang deg-degannya itu bukan karena sosoknya kayak gimana, enggak, tapi itu eh, building building suspense itu gue suka sih, building suspense itu gue suka. Tadi itu Kara sama adiknya, belum lagi Kara sama adiknya, bukan Kara, Dinda. sorry. Ya, sorry, dari tadi Dinda sama adiknya, Kara sama emaknya. Nah, emaknya pun ini punya motivasi yang sangat kuat loh menurut gue loh, dan eh, saya nggak bisa nganggap dia itu sebagai antagonis, karena ibarat ibarat tadi gara-gara Mas William ngomong Marvel sih, jadi ibarat film Marvel ada beberapa yang villains yang dikasih motivasi, jadi kita ini tidak membenci villainsnya seperti itu. Dan tadi itu gue bilang itu dari Ibu Kara pun gue nggak menghakimi dia loh, dalam arti bisa tadi itu karena ya dia motivasinya gede loh, beralasan. Bayangin seorang ibu yang berani mengambil tindakan seperti itu, menjadi kita bilang menjadi sosok itu, yaitu pasti atas dasar cinta terhadap sang anak, seperti itu. Sih, seperti itu. Dan kalau untuk eksekusi gore segala macam itu ya walaupun kentang tapi puas sih. Maksudnya kita walaupun kentang tapi maksud gue karena gini, karena yang gue suka itu adalah gore itu bukan hanya gore yang cuman buat nempel aja gitu, tapi itu memang diperlukan. Kan ada beberapa, kalau kita nonton ya film-film gore ini kan yang penting ya darahnya muncrat, ususnya keluar atau apa, ya istilahnya itu kan cuman buat lu nikmati aja, tapi ya ini beralasan. Dan puasnya karena ya kalian ya salah, itu dia yang tadi lu bilang itu, dalam arti ya karena itu hukuman kalian. Itu sih kalau gue sih seperti itu sih, seperti itu. Nah, dari Ami Ya, gimana, Ami? udah diambil semuanya sama Mas Setiawan ya. Nggak kalau gue Alah, sih copy paste aja nih bisa nih. iya biasanya juga gue copy paste. Nggak, kalau gue sih jujur gue kan termasuk fansnya Timo gitu kan. Jadi ketika di sini ada nama Timo, ada nama Mas William juga gitu. Terus pas adegan pertama yang di lift itu kemudian begitu gitu kan. Terus gue kan mengharapkan lebih sebenarnya dari itu kan. Tapi ternyata kan tidak gitu kan. Terus karena gue langsung googling dan yang tadi seperti gue ceritain tadi itu kan. Terus tapi menurut gue tapi sepanjang film itu gue sih yang tanya Mas Kawan sih, gue sampai yang wah keren ya gitu. Itu ada beberapa adegan tuh gue sampai yang scene bed rumah sakit itu luar biasa sih. Itu sih buat gue sih gila sih. Sama ketika ditabrak mobil, itu sih gue sampai yang itu gue lagi ngapain gitu, terus tiba-tiba gue wah anjing gitu. Itu sih benar-benar ya, maksudnya ya mungkin karena kalau mau puas memang agak kentang kalau buat gue sebagai penggemar emang gore yang dark yang gimana gitu kan. Cuman ya kembali lagi ke ceritanya sih gue suka sih, maksudnya dalam artian di sini kan emang benar-benar per karakter kan emang punya andil dan punya masalah masing-masing gitu kan. Bahkan lu dibikin pusing gitu dengan sebenarnya ini siapa nih, ada apa nih gitu kan. Bahkan maksudnya dari apa sih potongan-potongan cerita yang harus lu kumpulkan itu sih emang benar-benar buat gue yang suka misteri dan cerita penuh teka-teki sih, gue sih sangat menikmati sih sepanjang film, walaupun buat gue agak kentang ya, cuman ya oke sih gitu sih kalau gue sih gitu kan. Ya secara cerita sih emang gila sih. Ada beberapa scene tuh gue sampai ke Mas Tiawa tuh wah gitu. Sampai yang berkata-kata kasar saya karena saking kaget dan yang kok bisa gitu. Jadi overall sih kalau gue sih kayak gitu sih. Kalau masukan dari Setiawan sama Ami gitu, biar nextnya nih gue bikin film bisa lebih bagus lagi, apa nih kelemahannya? 17 plus aja bisa nih. Gak usah 13 plus lah. Udah biar lebih all out gitu. Iya sih, dalam arti gini,
Tapi kan balik-balik kan soal kompromi sama produser segala macam ya, pangsa pasar ya. Tapi masih ya tahu targetnya sih Mas ya. Dan istilahnya tadi itu memang misalkan memang itu ya nggak masalah sih menurut saya sih. Kalau misalnya kalau mau 17 plus ya lebih all out sih menurut saya sih. Yang Mbak Mi ya. Saya dukung, ayo bikin berikutnya. Kalau Amia Mas Setiawan tuh kalau nonton film Indonesia, fans film Indonesia masih banyak nonton film Indonesia gitu ya. Kangen, wah film Indonesia kenapa sih nggak bikin apa gitu? Ada kangen nggak pengen nonton film Indonesia kayak gimana? Kalau sekarang sih kayaknya film Indonesia memang udah ini ya, Variatif. mesti lu lihat deh film horor Indonesia deh sekarang mau horor jenis apapun kayaknya udah dilahap gitu kan sama filmmaker Indonesia. Jadi kalau gue sih udah ya maksudnya lu mencari apa gitu, udah ada lah, udah lengkap sih kalau sekarang gitu nggak sih Mas Kiawan? Bener sih, dalam arti gini, kalau kita bilang dari genre kita udah banyak. Oke, kita ngomong dari horor aja kan, dari zombie udah ada, dari horor yang mau horor yang tanda kutip itu yang kita ngomong itu yang biasa ada, ataupun istilah yang dalam arti yang jual jump scare doang ada jual yang dengan pengembangan karakter, ada juga yang dengan misteri, dan itu udah berkembang bagus. Untuk film aksi juga sekarang udah gila-gilaan ya. Aksi kan ini sebut film nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke. For example kayak Mencuri Raden Saleh itu kan suatu gebrakan besar. Ben Jody itu kan Keren banget. sebuah Keberanian. belokan besar. Ben Jody itu ya, itu kan belokan terbesar tuh. Itu menurut gue keren. Dari horor pun sekarang ini udah fantasi. Mulai dari Kuntilanak 3 itu kan fantasi tuh. Itu gile loh. Jagat arwah. Terus kemarin tuh Kodrat, ya kan? Maksud gue kan itu fantasi loh. Dan fantasi kan orang Indonesia kan pelaku film Indonesia kan agak serem membuat fantasi karena beresiko tinggi ya kita bilang ya. Tapi sekarang ini mulai banyak ya. Kalau soal drama cinta kan kita udah tahu lah segala macam. Misteri, detektif segala macam itu juga udah mulai banyak. Bahkan di OTT kita udah tersebar banyak ya. Menurut saya sih wah, variasi banyak ya. Yang paling yang belum ada science fiction kali ya. Karena ya yang kita ngerti daripada science fiction mendingan fantasi. Ya suatu saat sih saya sih berharap nih science fiction nih ada kan yang berani nih dalam arti ya. Mungkin sekarang ini kan di imajinasi itu mungkin lewat animasi segala macam itu, tapi itu perkembangannya keren sekali. Tapi kalau kali ya. Setelah lama tidur kan film Indonesia sekarang tuh kan kayak yang lu nggak dikasih napas gitu tiap bulan tuh, kayak tuh film tuh bener-bener yang maksudnya terutama kita yang di bioskop gitu kan, maksudnya kita kan yang selalu up to date gitu ya, update segala film tuh kayak yang gila udah keluar lagi film ini, gila udah keluar, kayak kita nggak dikasih napas setelah agak lama tidur panjang gitu. Keren sih. Tapi kalau sampai November ini ya, kan masih banyak film Indonesia yang akan tayang nih sampai Desember. So far, favoritnya teman-teman film apa? Siapa Yang Mbak? mana? Film Indonesia favorit? Film Indonesia favorit 2022 sampai November inilah gitu. November tanggal 5 gitu. Waduh, banyak juga nih. Harus buka letterbox. Aduh, gua nonton film apa banyak banget lagi. Apa film favorit? Mas Dewa silakan. Ya udah paling dekat sih ya gue bilang aja, maksudnya misalkan paling dekat itu misalkan kita anggap itu Kodrat. Kenapa Kodrat? Karena misalnya ya karena genrenya baru dalam arti. Genrenya baru dalam arti gila lu bisa bikin kayak John Konstantin kan. Nggak maksud gue kayak gitu. Kayak misalnya Mencuri Raden Saleh. Gila lu bisa berani bikin heist movie tanda kutip sebesar itu. Nah, mungkin yang kayak gitu-gitu tuh yang mungkin yang nangkep sih dalam arti. Tapi misalkan kalau bagus sih ya banyak yang bagus sih menurut gue pribadi sih seperti itu sih. Kalau kita tanya gitu langsung bingung. Waduh. Ini kayak podcast Piala Citra nih. Ini kayak mau podcast prediksi apa FFI ini. Iya banyak banget benar-benar, kalau ingat FFI itu jadi banyak banget ya film bagus. Tapi emang so far emang semua film, maksudnya gue sih selalu bilang sih film tuh nggak ada yang jelek sih sebenarnya. Film itu maksudnya
sejelek apapun pikiran orang, sebenarnya masih ada yang bisa kita ambil dari sebuah film sih kalau menurut gue sih gitu. Jadi gue sih orang yang selalu selalu ada sisi positif dari sebuah film apapun itu gitu. Jadi gue sih emang begitu sih orangnya. Jadi ya semua film bagus lah buat gue. Iya sih, Mas William ngomong gitu, gue jadi mikir, gue udah nonton film apa aja ya. Serius nih, lagi liatin Letterboxd nih. Banyak banget tahun ini sampai November tuh gila-gilaan sih film, luar biasa sih. Terutama horor sih. Horor tuh kayak ngeri-ngeri sedap, hampir kelupaan tuh disebut tuh. Nah, itu tuh Mas Tiawan tuh film favorit gue tahun ini tuh itu tuh. Nah, kalau film horor, kalau Mas William sampai bisa nangis, gue benar-benar tersentuh tuh karena kan gue dari Sumatera Utara juga ya, jadi pas kayak nonton itu dengan mengerti lah ya kayak budayanya, kayak gue wah gila, gue sampai kadang-kadang gue mikir gini, kalau gue udah nggak bikin film lagi, gue cuma jadi penonton film Indonesia aja, gue udah cukup seneng karena filmmaker Indonesia tuh makin kesini tuh makin wah bagus-bagus banget, keren banget. Dan membuih sekali ya, bisa menyentuh hati kita. Maksudnya sekarang ini banyak sekali film-film karena gini, karena istilahnya mungkin para pembuatnya itu membuat dari hati yang istilahnya dari pengalaman segala macam, akhirnya itu tanpa mereka paksain. Yang tadi Mas William bilang ini ya, kalau gua nggak deket sama pocong ya ngapain gue buat tanda kutip ya, gue lebih milih jangan bikin pocong daripada bikin pocong misalnya gitu ya. Nah mungkin kan jadi kan lebih kadang-kadang kan dia bisa tahu ya pas kita nonton ini kok kayaknya kok down to earth banget atau gimana gitu ya, lebih melekat gitu ya Mas ya. Tadi Mbak Mim mau nanya apa nih ke Mas William tadi, film horor apa? Ya, film horor favorit apa Mas? Kalau Indonesia. Banyak ya kayak film-film. Sebenarnya film-filmnya Kimo gue selalu suka banget. Kayak Jalangkung, Ivana. Tapi nah memang itu Ivana betul. Tapi memang Pengabdi Setan tuh gue juga suka banget sih. Kayak Bang Joko itu pas gue kan lagi ngedit ya waktu itu, kayak lagi post production filmnya Perempuan Bergaun Merah, pas lagi pergi nonton Pengabdi Setan 2 tuh memang gila. Bang Joko tuh memang beda sih ya kalau bikin film gitu loh, ada rasa kayak gitu tuh. Kayak secara stylenya, secara eksekusinya gitu tuh benar-benar jadi sebuah inspirasi ya. Dan emang keren-keren sih. Terus kayak ada Inang yang film horor tanpa harus kayak ngeliatin penampakan demit yang serem gitu. Gue tahun ini kayak benar-benar ngelihat film horor Indonesia tuh akhirnya, karena gue ingat banget tuh dulu tuh kayak kalau kita bikin film horor tuh sebagai filmmaker, film horor lagi itu kayak second class banget tuh film horor di Indonesia, kayak easily made gitu loh, kayak orang tuh nggak terlalu apresiasi gitu. Tapi tahun ini tuh benar-benar nunjukin tuh kayak filmmaker kita tuh jago dan bikin film horor tuh keren-keren banget gitu. Dan beragam ya film horornya tuh nggak yang cuma masalah demit doang aja gitu. Iya. Beragam banget. Iya bagus sih, dan nanti kan kalau ya itulah, kalau kita lihat perkembangan film horor dari tahun 80-an sampai sekarang kan juga ya kita tahu lah, dan sekarang ini mungkin kita bisa bilang ini yang paling variatif kali ya Mas William ya, benar ya? Tahun 80-an kan serupa, tahun 90-an serupa semua, tahun 2000-an serupa semua, tapi kayak tahun ini kayaknya variatif sekali loh, bener loh. Belum mau nyari jenis apa juga ada kayak tahun ini tuh. Dan memang tahun paling gokil sih ya menurut gue, kayak untuk perfilman Indonesia, kayak dari yang bukan hanya film horor ya, drama, dan yang lagi produksi juga tuh. Karena kan gue juga film insider lah ya, kayak ada filmnya Dian Sastro tuh yang Gadis Kretek gitu tuh, gue udah sempat lihat cuplikan-cuplikannya gitu tuh. Gue ngerasa one of the best looking Indonesian films yang selama ini gue selalu punya ada rasa kayak gini. Kalau nonton film Indonesia tuh, kenapa sih filmnya tuh gambarnya tuh nggak bisa sebagus film luar. Nah pas gue nonton cuplikannya Gadis Kretek itu, gue kayak gila, gue bilang akhirnya kita tiba di momen itu tuh, filmmaker Indonesia tuh akhirnya udah mencapai titik itu tuh, tinggal ke depannya nih membangun kepercayaan penonton aja sih untuk mensupport kita gitu. Bener sih, sinematografinya sekarang top banget ya gitu. Maksudnya gambarnya, maksud gue gini loh,
indah banget dalam arti film setan pun bisa indah walaupun serem gitu. Indah tapi serem gitu, ngerti ya? Iya. Iya, iya. Gila. Iya keren. Nah, Mas Will, proyek selanjutnya Mas Will apa nih paling dekat? Ada gak bocoran? Atau proyek impian deh, proyek impian. Oh, gue pengen bikin film sejarah, istilahnya, misalnya, atau film apa? Gue sebenarnya ada kemungkinan lanjutin sebagai fans film horor ya, akan bikin film horor lagi. Tapi gue juga sebenarnya gue baru punya anak saat Perempuan Bergaun Merah selesai produksi itu gue juga baru punya anak tuh. Wah, Jadi kompet. baru married dan lain-lain. Gue ada perubahan di dalam diri gue yang gue pengen menceritakan sesuatu yang berbeda lah. Ada, kalau balik lagi kan dari gue bilang kayak seorang filmmaker tuh harus jujur gitu. Jadi gue kayak saat gue jujur sama diri gue mau sehari-hari tuh suka nulis gitu kan. Gue pengen bikin sesuatu yang lebih jujur lah, kayak lebih ke drama juga ada, tapi drama-drama yang lebih relevan untuk generasi kita gitu. Gue suka kayak ngelihatlah generasi kita tuh sekarang kayak kegelisahan-gelisahannya kan sama nih gitu. Jadi adalah mengeksplor itu. Gue nggak bisa cerita banyak sih, tapi ada juga kemungkinan gue bikin film horor baru dengan IP yang baru, dan ada juga gue akan voyeur ke genre lain juga gitu. Drama gitu mungkin, atau mungkin film-film anak-anak. Loh bener, itu tantangan terbesar loh membuat film-film keluarga anak-anak ya. Gue lebih kayak yang pasti gue nggak bisa bikin tuh film romance karena gue orangnya nggak romantis. Tapi gue ada sebuah cerita yang kayak menggesek-gesek isu-isu yang kayak kegelisahan gue tuh kayak drama-drama Korea gitulah gitu. Oh, saya kira itu mau bikin kayak Sampek Engtai. Jadul banget kita ya ngomongin. Nanti gue baca dulu, gue juga nggak familiar. Gitu. Tapi yang pasti gue setiap gue bikin film tuh gue selalu melihatnya sebagai film terakhir yang lagi gue bikin. Jadi gue tuh selalu all out banget, walaupun nggak sempurna, walaupun ada kurang, tapi yang teman-teman bisa yakini itu adalah memang gue udah ngelihat ini sebagai film terakhir. Jadi pertanyaan tadi pun kemungkinan gue nggak bikin film lagi karena mungkin Perempuan Bergaun Merah film terakhir gue gitu. Karena gue selalu menjalankannya seperti itu. Oke. Ya, ini kali mungkin apa namanya pesan-pesan kali buat teman-teman yang nonton kita di sini gitu untuk nonton film Perempuan Bergaun Merah atau apa, silakan boleh disampaikan. Open minded aja saat nonton film Perempuan Bergaun Merah. Ini adalah sesuatu yang coba kita sajikan secara berbeda ya, dengan layer misteri, dengan twist, dengan hantu sebagai karakter dan lain-lain. Dan gue yakin teman-teman yang datang ke bioskop nonton itu tuh nggak akan menyesal sih gitu. Oke, jadi nggak akan menyesal dan mungkin harus nonton lebih dari 2 kali untuk melihat hubungannya dengan sebelumnya. Di manakah buku itu ada? Dan harus di bioskop, soalnya apa sih hype-nya itu beda kalau di bioskop. Yeah. Enggak, siapa tahu nanti Mas William, ayo siapa yang bisa menemukan si buku itu di mana, saya akan kasih apa gitu. kasih gaun merah untuk dipakai pas acara Halloween tahun depan gitu. Iya ya, benar ya harusnya. Tapi keren sih itu apa, gaun merah, gaun putih itu kontras sih itu yang terakhir tuh pakai itu. Iya benar, iya kan? Itu kan jadi ada lambangnya gitu ya Mas ya, benar ya. Seperti itu, keren. Oke, saya rasa sekian nih. Ini terima kasih banget nih Mas William nih udah ngobrol-ngobrol dan mampir untuk membagikan cerita nih seru nih, ataupun bisa pemikiran-pemikiran pengalaman-pengalamannya nih dalam syuting Perempuan Bergaun Merah nih. Nah, dan juga beberapa bocoran ya. Dan kita sangat terima kasih nih, dan seperti yang kalian udah tahu nih ya, masih main di bioskop, jadi kalian langsung aja datang ke bioskop dan nonton rame-rame, dan istilahnya ya mendingan rame-rame jangan sendiri karena dalam arti kalau rame-rame bisa
abis ada adegan apa ya peluk sebelahnya lah, Iya. atau cubit sebelahnya lah. Buat beli Apalagi TV juga bisa apalagi loh. kalau BTW sebelum tadi saya hampir lupa. Itu adegan yang kamar tetangga tuh ide siapa ya? Oh iya benar. Keingetan tuh saya langsung. Itu Ide siapa tuh? itu memang ide gue dari draft dari awal tuh memang ya gue suka lah menciptakan elemen-elemen seperti itu. Kalau kita hidup-hidup di daerah, gue juga pernah ngekos yang temboknya setipis. Jadi itu memang Tembok mendengar ya. yoi. Jadi ya bang. Nah, kalau kalian Organik. kalau kalian penasaran adegan apa Nonton. itu, tonton aja itu. Pokoknya ada adegan main bola lah. Si adanya Dinda juga di situ kocak banget itu, ya ampun astaga. Iya, itu benar-benar natural tuh ya. Si Bento ya, si Bento. Bento. Si Ya. Bento natural tuh. Aduh, dalam hati gue gila nih. Ide Gue siapa nih? Oke. gue juga makasih banget ya Setiawan, Ami udah diajak ngobrol. Gue enjoy banget ngobrol sama teman-teman di sini. Oke, thank you banget nih Mas William nih. Semoga sukses untuk film Perempuan Bergaun Amin. Merah, dan juga untuk karya-karya berikutnya itu kita tunggu nih, kita tunggu kabarnya nih, dan semoga nih kita masih bisa kalau lain kali ada karya baru kita bisa undang-undang lagi nih. Pasti. Oke, sekali Amin. lagi untuk para sobat BCC9, jangan lupa untuk menonton Perempuan Bergaun Merah, dan juga jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya, tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. See you. Thank you. Thank you.